Perkenalkan, nama saya Ananda Putra Pamungkas, mahasiswa Prodi Manajemen di Universitas Airlangga yang mengambil mata kuliah Manajemen Pengambilan Keputusan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang Decision Making for Strategic Environment Strategy of IKEA. Yang pertama ada overview dari perusahaan IKEA. IKEA merupakan merek internasional retail perabot rumah tangga yang berasal dari Swedia. Bisnis dan nama pusat belanja ini pertama dimulai oleh Ingvar Kamprad pada usia 17 tahun. Namun seiring berjalannya waktu dan terbukanya kesempatan untuk ekspansi IKEA mulai merambah keluar Swedia. IKEA memiliki total 313 toko di 37 negara atau wilayah. IKEA Group sendiri memiliki 276 toko di 25 negara. 37 toko dimiliki dan dijalankan oleh pemegang waralaba di luar grup IKEA di 16 negara atau wilayah. Create a better everyday life for the many people, for customers, but also for our coworkers and the people who work at our suppliers. Ini adalah visi IKEA. Ide bisnis IKEA dalam menawarkan berbagai rancangan yang didesain dengan baik, produk perabot rumah tangga yang fungsional dengan harga yang sangat rendah, sehingga sebanyak mungkin orang yang akan mampu membelinya. IKEA ingin bisnisnya memiliki dampak positif bagi dunia, mulai dari komunitas tempat IKEA mendapatkan bahan, hingga cara produk IKEA membantu pelanggannya untuk live a more sustainable life at home, dengan berbagi apa yang IKEA lakukan dan menyuarakan apa yang IKEA yakini. IKEA dapat menjadi bagian dari positive change in society. Pada bagian kedua adalah decision making in IKEA. Decision making sendiri adalah kemampuan manusia dalam membuat keputusan untuk dapat menyelesaikan suatu masalah. Strategic decision making adalah konsep yang sering digunakan secara longgar yang berarti making decisions that are crucial to an organizational survival. Proses pengambilan keputusan strategis dapat membantu kita menganalisis apa yang kita butuhkan, apa yang ingin kita capai, dan bagaimana kita ingin mencapainya. Strategic decision making as a process yang dilakukan oleh sebuah tim menurut Noorderhaven harus memiliki 3 karakteristik, yaitu pertama, on the basis of existing objective, a plan of action or strategy is generated. Yang kedua, the information available about the problem situation is imperfect or incomplete, so the assessment is necessarily subjective. Yang ketiga, the strategy includes option for action to take when unexpected contingencies occur. Jadi, apapun pernyataan misi dalam pengambilan keputusan manajemen strategis, dalam praktiknya pernyataan misi yang kuat dapat membantu dalam 3 cara. Yang pertama, fulfill the mission, evaluation and screening, implement. Ini memberikan garis besar tentang bagaimana strategi perusahaan harus berusaha untuk memenuhi misi, sarana untuk mengevaluasi dan menyaring rencana pemasaran, dan insentif untuk mengimplementasikan rencana pemasaran. Dengan kata lain, meskipun dibuat dengan baik, visi dan misi yang didefinisikan secara terbuka sama sekali bukan jaminan bahwa sebuah organisasi akan tetap sukses dalam jangka panjang. Kunci dalam mempertahankan prinsip-prinsip paduan organisasi adalah dedikasi dan kemampuan manajemen dalam menyampaikan pesan ini. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi proses pengambilan keputusan IKEA yang mengarah pada pengembangan strategi perusahaannya. IKEA mengambil keputusan untuk meluncurkan sustainability plan baru yang mencakup the 4C of problem solving. Sustainability plan ini terdiri dari masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan, dan perusahaan yakin rencana ini akan berhasil hingga bertahun-tahun mendatang. IKEA memiliki beberapa area titik fokus untuk menangani masalah keberlanjutan yang ada. Pertama, sustainable issues for life at home. IKEA memberikan ide, website, dan tips mereka secara online. Kedua, sustainable issues for the use of resource. Tujuan IKEA adalah mengurangi penggunaan air dengan menggunakan wastewater treatment plant yang bertujuan untuk menurunkan limbah ke TPA menjadi nol. Yang ketiga, sustainable issues for carbon footprint. IKEA bertujuan untuk mengurangi carbon footprint dengan menyusun strategi menggunakan lebih banyak energi terbarukan, memperkenalkan flat pack packaging untuk mengurangi penggunaan transportasi udara. Perusahaan bertujuan untuk mengurangi penerbangan bisnis sebesar 60% pada tahun 2015 dengan bantuan Green Transport Initiative. Dan yang keempat, building social responsibility. IKEA secara aktif terlibat dalam kegiatan amal seperti UNICEF, Save the Children, and World Wildlife Fund. Dan yang terakhir, being open with all its stakeholders. Hal ini dilakukan IKEA dengan komunikasi yang baik dengan konsumen untuk membangun hubungan atau kepercayaan antara staf perusahaan dan media. Pada bagian kelima, saya akan menjelaskan tentang bagaimana memahami strategic position dari IKEA menggunakan Porter's 5 Force Model Analysis untuk memahami strategic position dari IKEA sendiri. Saya menggunakan Porter's 5 Force Model. Porter introduced the view that the profitability of an industry is determined by 5 competitive forces, and in order to stay competitive in the industry,
IKEA should examine the force of trade present. Yang pertama, bargaining power of buyers. Ada sedikit kekuatan karena adanya low price option dan low price strategy adalah cara lain perusahaan untuk menanggapi kebutuhan pembeli. Kedua, bargaining power of suppliers. IKEA memiliki ribuan suppliers yang menetapkan standar dalam pengiriman material. Sebagian besar suppliers bekerja di IKEA dan bersaing dengan supplier lain, dan mereka memiliki bargaining power yang kecil. Dan yang ketiga, threat of new entrants. Karena IKEA tidak menjangkau banyak kota kecil, perusahaan furnitur lain yang menerapkan local strategi harus dapat bersaing dengan IKEA sebagai pendatang yang sangat baik dalam pengiriman furnitur atau perlengkapan rumah. Ini adalah kesempatan bagi pesaing baru untuk pindah ke kota kecil dan menengah dengan toko yang lebih kecil dan pilihan yang lebih sedikit. Dan yang keempat, trade of substitutes. Tidak ada spesifik produk yang bisa menjadi pengganti furnitur IKEA. Keuntungan lainnya adalah melalui teknologi yang mutakhir dan terdepan, IKEA dapat meniru gaya baru apapun secara adil dan memindahkan produk itu ke tokonya. Yang kelima, terdapat rivalry among existing firms. Pesaing furnitur IKEA menawarkan gaya dan fungsionalitas yang berbeda. Contohnya, Crate & Barrel menawarkan furniture in a box yang dikenakan harga lebih tinggi, dan Walmart dilengkapi dengan big box furniture yang dikategorikan dalam must-have item toko umum, tapi tidak memiliki beragam gaya. IKEA merupakan yang paling sukses dalam memberikan complete package untuk pelanggan yang mencerminkan weak rival. Pada bagian ke-6 ini, saya akan menjelaskan tentang IKEA's decision making approach. Dari semua diskusi yang sudah saya paparkan, disimpulkan bahwa IKEA telah mengadopsi strategic planning approach and autonomous action di mana manajer dapat membuat keputusan independen secara bersamaan. Proses perencanaan strategis telah digambarkan sebagai pengembangan aturan, pengambilan keputusan yang memandu tindakan organisasi di masa depan. Sistem perencanaan strategis terpusat dikembangkan untuk mengintegrasikan kegiatan operasi dan mengkoordinasikan urusan organisasi jangka panjang. Tindakan otonom memungkinkan perusahaan untuk bereaksi lebih cepat terhadap perubahan kondisi dan belajar dari pengalaman yang baru. Pertama, strengths organizational structure meningkatkan kinerja IKEA dengan meningkatkan sense of control utama. Informasi yang lebih datar di tiap toko berarti bahwa semua rekan kerja dapat berkontribusi lebih banyak untuk pekerjaan lain, yang mungkin belum tentu sesuai dengan spesifikasi pekerjaannya. Pada akhirnya, struktur IKEA dapat biasanya mempengaruhi seberapa baik mereka memenuhi tujuannya secara global dan dalam skala nasional. Yang kedua, weakness. Sementara proses hierarki seperti itu baik untuk IKEA secara umum dan keseluruhan telah ditemukan bahwa ketergantungan pada proses perencanaan strategis terpusat tidak cukup. IKEA harus memungkinkan manajer untuk mengambil decision making yang lebih independen, yang pada gilirannya membuat organisasi menjadi lebih responsif terhadap perubahan kondisi pasar yang sangat bermanfaat bagi perusahaan yang beroperasi di industri yang dinamis dan kompleks. Pada bagian terakhir ini saya akan menjelaskan recommendation for IKEA's decision making proses menurut saya. Yang pertama, consistency in simple and stylish furniture. IKEA mendasarkan desain dan new product policy mereka pada feedback pelanggan yang diterimanya dari perusahaan penjualan dan pemasaran berbasis lokal di seluruh dunia. Dengan demikian, setiap modifikasi produk atau ide produk baru tunduk pada operasi yang dipikirkan dengan cermat, memulai dari konsep desain asli dan pengembangan produk hingga pemilihan pemasok distribusi ke toko dan kemudian ke pelanggan. Dan yang kedua, concentrate on simple structure for internal control. The present organizational structure dapat didefinisikan sangat fungsional. Dengan global market strategi dalam struktur seperti itu, IKEA mampu mempertahankan kontrol terpusat atas aktivitas fungsional dan pada saat yang sama memanfaatkan biaya rendah dan peningkatan kualitas dari pemasok internasional. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.